Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua. Kali ini saya akan sharing seputar riset produk. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya saya akan men-sharingkan pengalaman saya terkait membangun bisnis, mulai dari riset produk, menentukan market, mencari pemodalan, sampai dengan pengembangan bisnisnya. Oke, seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman, supaya saya bisa terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Riset produk. Jadi sederhananya, riset produk adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kecocokan suatu produk dengan keinginan pelanggan atau calon pembeli. Ini dikutip dari blog.skillacademy.com. Jadi informasi-informasi apa yang kita sajikan kepada calon pembeli itu biasanya harga yang terjangkau, setelah itu kualitas produk, selanjutnya reputasi toko, dan yang terakhir biasanya tambahan diskon. Jadi keempat hal tersebut yang biasanya dicari oleh calon pembeli. Nah, sebelum kita meriset produk, alangkah baiknya itu kita meriset produk sesuai dengan passion kita. Jadi anggapannya saya jualan alat teknik ya, yang saya sukai dari alat teknik itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pertukangan dan juga produksi. Itu yang saya suka. Nah, terus selanjutnya adalah momentum. Jadi ketika kita mendapatkan momentum yang pas untuk meriset produk dan menjualnya, itu adalah waktu yang tepat. Contohnya seperti saya di tahun 2020 pertengahan itu kan pandemi, dimana orang-orang yang biasanya beli di lokasi langsung atau beli offline dialihkan ke pembelian online karena virus COVID-19 pada waktu itu cukup meningkat. Dan pada waktu itu saya juga WFH, kerja di rumah, jadi kebanyakan nganggurnya kebanyakan. Jadi seperti itu, jadi saya manfaatkan waktu itu untuk menjual produk alat teknik. Dan kebetulan pada waktu itu marketplace Facebook itu rame-ramenya. Jadi waktu yang tepat pada waktu itu saya bangun. Ya, qadarullah, alhamdulillah bisa berkembang seperti saat ini. Oke, langsung saja kita ke contoh macam-macam usaha yang akan kita riset. Jadi yang pertama ini ada produk spesifik. Langsung kita lihat contohnya ya. Jadi paling gampang kita melihat meriset produk itu di marketplace ya. Tinggal kita ketik pembersih jamur kaca, terus habis itu kita klik yang terlaris, maka akan muncul. Nah, di sini ada macam-macam harganya, ada yang 55, 179, ada yang 4.400, 55 dan 3.900. Ini macam-macam ya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Ya, memang riset produk itu memerlukan modal pastinya. Jadi bisa kita beli produk-produk ini yang sekiranya mana sih yang benar-benar membersihkan jamur itu. Nah, ketika ada yang sesuai, baru kita negosiasi kepada supplier atau agen. Bisa nggak jadi reseller atau dropshipper. Biasanya untuk produk spesifik ini menawarkan reseller dan dropshipper. Jadi itu salah satu contoh dari produk spesifik ya. Nah, selanjutnya adalah produk viral ya. Kembali lagi, langsung kita lihat contohnya. Ini yang saya ketik, mainan viral. Jadi yang terlaris ya, kita cari lagi yang terlaris. Nah, munculnya ini. Nah, ini harganya 4.400-an. Jadi saya kemarin membelikan anak saya mainan ini, itu harganya 25.000. Ditawar 20.000 tidak boleh. Ya mau gimana lagi, daripada anak saya nangis, terpaksa saya belikan. Jadi untungnya luar biasa ini, sekitar 20 ribuan. Anggapannya dipotong ongkos kirim. Ini kan pembelian di Jakarta, saya domisili di Surabaya, jadi sekitar 7 ribuan anggapannya ongkos kirimnya ya. Jadi untungnya berapa itu, 13 ribuan lah anggapannya. Nah, ini untuk pengiriman sendiri ya tergantung dari teman-teman mau pengiriman pakai kargo atau apa yang sekiranya lebih murah. Nah, ini contoh untuk mainan viral ya.
Terus yang selanjutnya adalah kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokoknya saya ambil contoh yaitu sabun cuci Rinso ya. Sabun cuci Rinso ini, nah ini di Surabaya ada yang 2900, 21.000, 22 dan 25. Dan semua ini ada penjualannya. Dan yang paling banyak memang penjualan dengan memang yang dicari adalah harga termurah. Dari semua ini ya kita bisa cari agennya yang sekiranya atau supplier yang sekiranya bisa kita resellerkan atau di dropship. Kalau sekiranya harganya cocok, baru kita mulai kulak dan menjualnya di marketplace. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah ketiga macam-macam usaha yang bisa kita riset ya. Jadi kesimpulannya, untuk yang pertama tadi produk spesifik ya, untung banyak, perlu pembelajaran khusus. Jadi anggapannya kalau kita ingin membuat pembersih jamur pada kaca gitu ya, itu kan nggak sembarangan ya, kita perlu pembelajaran, bisa lewat internet dan juga YouTube, dan pastinya perlu uji coba yang berulang-ulang yang sekiranya itu bisa benar-benar jamur yang di kaca itu bisa hilang. Ya memang pertama kita bisa reseller dulu ya kan, kalau sudah penjualan banyak baru kita mulai mencari formulanya, bagaimana cara memproduksi sendiri, karena memproduksi sendiri pastinya untungnya bisa lebih banyak. Dan kalaupun dikiranya belajar sendiri itu waktunya lebih lama, kita bisa belajar langsung ke mentor yang sekiranya bisa memberikan formulanya langsung dengan pastinya harga yang tidak murah biasanya. Terus yang kedua adalah produk viral tadi. Jadi produk viral ini untungnya memang banyak, namun ada waktunya. Jadi tidak selamanya terus-terusan untung banyak. Sama halnya seperti pada saat awal-awal pandemi, itu harga satu kotak masker bisa sampai 50 sampai 100.000. Tapi sekarang pandeminya sudah mulai berakhir, jadi harga masker itu satu kotak hanya 10 ribuan. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah produk kebutuhan pokok. Nah, produk kebutuhan pokok ini untungnya dikit, namun bisa lancar, bisa berkelanjutan atau terus menerus anggapannya. Cuman ya gitu, balik lagi kepada modalnya. Biasanya modal yang diperlukan untuk kebutuhan pokok ini cukup banyak. Karena biasanya di agen itu ada minimal pembelian, anggapannya minimal transaksi 5 juta. Baru kita bisa untung yang lumayan anggapannya, seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan riset produk. Nantikan video saya yang selanjutnya terkait dengan menentukan market. Saya tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa untuk di subscribe dan share kepada teman-teman yang lain, dan juga komen jika diperlukan. Insya Allah saya akan balas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.